Semangat pagi. Pada hari ini, Senin tanggal 16 Agustus 2021, saya Gede Gangga Wisnawa berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Denny Saiful terkait akuntabilitas. Dan berikut ini adalah learning journal yang saya ambil dari materi pertemuan hari ini. Kita mulai dengan pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjalani dan atau menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik itu ada 4 poin. Yang pertama adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang keempat yang terakhir adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dan yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun fungsi utama akuntabilitas publik, yang pertama adalah peran demokratis, peran konstitusional, dan yang ketiga peran belajar. Ada tingkatan akuntabilitas yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Dan yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam suatu institusi memainkan peran yang penting dalam mencapai kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai suatu organisasi. Kemudian yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kemudian dimensi akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas program. Kemudian yang kedua, akuntabilitas kebijakan. Yang ketiga, akuntabilitas proses. Yang keempat, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kemudian mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Ada 3 hal dalam mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan yang keempat adalah laporan kinerja. Kemudian untuk mencapai lingkungan kerja yang akuntabel, diharapkan dapat mengimplementasikan 9 poin ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Kemudian ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan dan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan yang membangun. Kemudian akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktik kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dan yang kelima adalah konflik kepentingan. Kemudian apa yang dapat diambil? Yang saya ambil dari pertemuan kali ini adalah sebagai ASN sudah sewajibnya untuk melaksanakan tugas dengan akuntabel. Akuntabel dalam melaksanakan tugas menuntut pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban akan melahirkan kepercayaan. Sekian learning journal dari saya, Gede Gangga Wisnawa. Terima kasih.